akan mencoba langsung praktikum tentang laju reaksi. Ini adalah proses pengambilan bahan, yaitu natrium tiosulfat 0,15 molar. Dalam percobaan kali ini tentang laju reaksi, kita akan membandingkan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, ya. Bahan yang digunakan yaitu natrium tiosulfat, kemudian nanti ada HCl yang akan dipakai, HCl. Ini adalah proses pengambilan larutan natrium tiosulfat sebanyak 20 ml menggunakan pipet pondok, ya. Kebanyakan. Tambahin dikit. Lagi buka tentu, Pak. Icek 2 kali, Pak. Oh gitu, iya. Ntar kita lanjut. Punya kita ya. Berarti natrium tiosulfat udah semua ya? Tinggal HCl. Nanti kalau HCl udah mau. Belum datang sini, ini udah belum 20. Satu-satu kan belum. Yang 20 mili belum. Sini. Belum. Apa yang kamu yang 20 kan ya? Aku ada. Iya. Belum, aku ada belum tuh kan jumlahnya tuh. Tuh, Bu. Kan kelihatan belum ya? Belum. Tinggal apa? Ada tiosulfatnya belum? Aku adesnya. Aku adesnya belum ini. Aku adesnya 20. Iya. Nah, pada praktikum laju reaksi kali ini kita akan menguji laju reaksi untuk larutan natrium tiosulfat yang berbeda-beda konsentrasi, ya. Konsentrasi dari kelima zat natrium tiosulfat ini berbeda-beda. Nanti akan kita uji waktunya. Kita bandingkan ketika nanti ditambahkan dengan HCl. Nah, tanda X di sini, tanda silang di sini. Nanti akan kita uji seperti ini. Tanda X ini ada di bawah. Oke. Nah, nanti ketika ini natrium tiosulfat yang mengandung konsentrasi tertentu ditambahkan HCl, nanti seberapa cepat hilangnya tanda X yang ada di sini. Kita akan amati ya, dan kita akan catat waktu. Kalau nggak pasti angka ya. Ini adalah proses pengambilan larutan HCl sebanyak 5 ml yang akan ditambahkan ke dalam larutan natrium tiosulfat yang berbeda konsentrasi tadi. Baik, kita akan memulai menuangkan HCl ke dalam larutan natrium tiosulfat dan kita sudah memulai untuk waktu 1, 2, 3. Ya, nanti kita akan amati berapa lama tanda silang yang ada di sini itu akan hilang, ya, akan memudar, ya, sampai dia memudar. Nanti kita catat berapa waktu yang dibutuhkan. Bu, amati Bu, tolong dari HP ini, dari atas. Ini nanti ini lihat di sini. Udah hilang belum? Belum, dikit lagi. Oke. Ya, stop. Oke, sip. Nah, ini sudah mudar, teman-teman. Nanti tinggal kita catat waktunya berapa. 25. Dan kita lakukan untuk konsentrasi natrium tiosulfat yang lain. Baik, kita akan coba larutan yang kedua, ya, dengan konsentrasi natrium tiosulfat yang berbeda. 1, 2, 3. Oke, silakan Bu. Ini berapa mili Ya. tadi? 10 mili. 10. Ini yang 10. Kita amati sampai tanda silang ini memburam dan hilang. Semuanya 5 mili. Dari garing-garingnya. Salah. 5 ya. Ini harus Oh iya. Iya. Dan tadi itu diulang. HCl-nya itu nggak naik. Hasilnya itu HCl-nya itu milinya sama. ya. Baik, nah kita hentikan 1, 2, 3, stop. Lalu yang ketiga 1, 2, 3. Oke. Kita akan lihat berapa lama waktunya yang dibutuhkan untuk sampai larutan ini memudar dan tanda silangnya hilang, ya.
mudah itu. Ya, pola ini ya. Ya. Ini berapa mili airnya? Baik, kita amati. Oh, sini udah mulai memudar. Oke. Nanti kalau saya katakan stop, nanti berarti nanti di stop. Ini belum. Kita amati. Masih terlihat tanda silangnya. Nah, inilah yang membedakan nanti waktu yang dibutuhkan untuk konsentrasi yang berbeda. Oke, sudah mulai hilang. Sampai betul-betul hilang. 1, 2. Sudah ya? Udah Pak. Masih. Udah. Stop. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Spatula telah melakukan percobaan laborasi, ya, alat yang digunakan untuk operasinya, kemudian larutan yang dipakai yaitu natrium dioksida. Kita sudah melakukan bagaimana atau berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pihak swasta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari praktik tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, di mana dalam kegiatan ini kami adalah kelompok Spatula, terdiri dari saya sendiri Sukanta, kemudian Bu Siti Maisaro, Bu Lili Maya Trisna, Bu Tri Rahayu Endah, dan Bu Yati Sumiati. Kegiatan ini adalah kegiatan BIMTEK pengelolaan dan administrasi laboratorium kimia yang diadakan oleh P4TK IPA dan PPSKI melalui MGMP Kimia. Baik, nah, dalam kegiatan praktikum pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi ini ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Yang pertama yaitu safety precaution dan disposal. Kita lihat, karena dalam menggunakan bahan atau zat pada praktikum ini adalah menggunakan natrium tiosulfat, maka kita harus mengetahui bahwa zat ini bagaimana sifat material safety datasheet-nya, ya. Zat natrium tiosulfat pentrahidrat bukan bahan atau campuran berbahaya menurut peraturan EC nomor 1272/2008 menurut Merck. Namun dalam penggunaannya perlu berhati-hati. Kemudian larutan HCl yang digunakan adalah 2 molar. Ini lumayan pekat, perlu berhati-hati dalam menggunakan bahan kimia ini karena asam bersifat korosif dan dapat mengiritasi. Kemudian hal lainnya yang perlu kita perhatikan dalam praktikum ini yaitu memperhatikan kemungkinan zat hasil reaksi yang dihasilkan ada gas sulfur dioksida dan sulfur atau belerang. Gas sulfur dioksida hasil reaksi dapat menyebabkan iritasi, saluran pernapasan dan penurunan fungsi paru menurut literatur. Nah, kemudian yang kita lihat lagi hasil percobaan dari praktik ini yaitu sebagai berikut. Pada konsentrasi natrium tiosulfat yang berbeda-beda, yang pertama 0,15 molar, kemudian 0,12, jadi semakin ke bawah ini semakin encer larutannya. Nah, kemudian waktu yang didapat dengan stopwatch itu yang paling pekat yaitu 25,41 detik, reaksinya berlangsung. Kemudian yang paling encer yaitu 155,15 detik. Nah, ketika waktu ini kita konversi menjadi laju, maka itu adalah seper waktu didapatkan hasil seperti ini, 3,9 kali 10 pangkat min 2, ya, sampai terakhir 6,4 dikali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian dari data ini kita buat grafik di Excel, dihasilkan grafik seperti ini, bahwa dia memiliki garis tren linear, ya, seperti ini. Nah, kalau kita melihat dari teori bahwa kalau dia seperti ini grafiknya, order reaksi ini bisa dikatakan ini order reaksi 2, ya, seperti itu. Order reaksi 1, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi data dan perhitungan. Jadi konsentrasi natrium sulfat itu, natrium tiosulfat yang digunakan itu sebanyak 5 variasi yang dihitung menggunakan rumus pengenceran
di mana M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Sehingga diperoleh konsentrasi natrium tiosulfat sebagai berikut: 0,15, 0,12, 0,09 molar, 0,06 molar, dan 0,03 molar. Nah, kemudian kita lihat analisis datanya. Ya, oke. Ya, tadi sudah analisis data. Kemudian kita lihat, nah ini dari hasil percobaan diperoleh data laju reaksi semakin tinggi konsentrasi HCl, ya, atau zat yang digunakan, maka laju reaksi semakin besar atau cepat. Hal ini ditandai dengan kecepatan menghilangnya tanda silang pada kertas di bawah gelas kimia. Nah, reaksi yang terjadi adalah natrium tiosulfat direaksikan dengan HCl menghasilkan garam NaCl ditambah sulfur atau belerang ditambah gas sulfur dioksida ditambah air. Nah, jadi pada hasil reaksi ini terdapat endapan belerang. Tadi dikatakan di disposal dan safety precaution dikatakan bahwa nanti treatment terhadap belerang ini ketika sudah selesai praktikumnya, zat ini harus dibuang dulu di pasir, kemudian nanti diencerkan ya di air. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi evaluasi dan rancangan dari praktik ini. Oke. Sorry, sebentar. Ya, evaluasi dan metode dari praktikum ini. Percobaan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi sebaiknya konsentrasi HCl diperbesar dari 2 molar menjadi 2,5 molar dengan tujuan untuk mempercepat terjadinya reaksi dan mempermudah pengamatan. Kemudian kesimpulan dari praktikum ini yaitu semakin besar konsentrasi natrium tiosulfat, maka laju reaksi semakin besar. Ini kemudian dokumentasi praktikum kami yang dilakukan. Ya, itu saja. Terima kasih kepada Pempat TK IPA, kemudian PPSKI, dan MGMP Kimia.